Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PMIP 5A ingin mempresentasikan perusahaan kami, yaitu PT Sweeteners of Life, yang pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan pertama oleh manajer kami, yaitu Saudara Haikal. Oke, saya sebagai manajer utama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang dimana memiliki lambang atau logo yang berartikan gambar tebu, yang artinya adalah melambangkan tujuan utama perusahaan dan bahan utama dari pengolahan tebu tersebut dan akan dijadikan seperti apa, yaitu jadi gula. Yang kedua yaitu warna hijau, melambangkan lahan pertanian tebu yang subur. Lalu yang ketiga adalah lingkaran berwarna hijau, yang artinya adalah melambangkan pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang pertanian. Dan lambang yang keempat yaitu 7 helai daun, melambangkan kesuksesan dalam perusahaan, yaitu kesabaran, ketekunan, kekompakan, jangan menyerah, prioritas, berperilaku baik dan kerja keras. Adapun identitas dari perusahaan kami yaitu nama perusahaan adalah PT Sol, artinya adalah PT Sweetener of Life, yang tanggal berdirinya yaitu tanggal 20 September 2020. Alamat perusahaan ini ada di Jalan Lintas Timur, kilometer 75, Terbagi Besar, Lampung Tengah. Luas lahan dari PT kami adalah sekitar 2000 hektar. Luas tambahan yaitu 15 hektar. Email dari PT kami yaitu pt.sol.lampung@gmail.com. Nomor telepon 021 3853625, fax 021 3853628, kode pos 34161. Adapun visi misi dari PT kami yaitu visi kami adalah dengan berlandaskan keluargaan, PT Sol Sweetener of Life menjadi perusahaan yang paling efisien dan kompetitif di kancah ASEAN serta dapat bersaing secara digital. Misi kami yang pertama adalah menciptakan tenaga kerja yang aktif dan kompeten. Yang kedua, membangun sinergi dan mitra usaha strategis dan masyarakat, baik lingkungan, usaha, dan masyarakat. Terus yang ketiga adalah memberdayakan seluruh sumber daya alam yang ada yang berpotensi bagi perusahaan dan menciptakan lapangan kerja yang memadai. Lalu adalah menjaga kelestarian lingkungan melalui pemeliharaan tanaman dan peningkatan kesuburan tanah. Moto dari perusahaan kami adalah yaitu terus melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan proses produksi lebih cepat, tepat, terampil, dan berkualitas. Saya akan menjelaskan sejarah dari perusahaan. Jadi PT Sol atau Sweetener of Life ini merupakan perusahaan industri produksi yang bergerak di bidang tanaman tebu. Yaitu perusahaan ini memproduksi batang tebu. Lalu perusahaan ini dibentuk pada tanggal 20 September tahun 2020 dan didirikan oleh Ahmad Haikal Faisena dan tim di bawah naungan Polnella. Lalu pada tahun 2020, Polnella resmi memberikan lahan seluas 1000 hektar dengan menambahkan lahan untuk membangun sarana prasarana. Contoh sarana prasarana yaitu tempat tinggal untuk pekerja, bangunan kesehatan, pendidikan, dan juga olahraga dan lain-lain. PT Sol atau Sweetener of Life ini dengan berlandaskan pada Undang-Undang 1945 dan juga berpegang teguh pada asas Pancasila, yaitu menerapkan asas-asas Pancasila dalam setiap aspek agar terciptanya kemakmuran bagi setiap individu yang ada di perusahaan, agar perusahaan tetap berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yaitu visi dan misi. Struktur organisasi dari perusahaan ini. Di sini kami ada manajer utama yang diketuai oleh Ahmad Haikal Faisena, dan selanjutnya ada asisten manajer yang ditempati oleh Dwi Anang Saputra. Terus ada manajer administrasi yang ditempati oleh Ditya Pratiwi, dan manajer tanaman yang ditempati oleh Bawan Mahendra. Di dalam manajer administrasi terbagi menjadi satu bagian, yaitu divisi pemasaran yang ditempati oleh
Evans Manjuntak, dan di bagian tanaman, manajer tanaman, yaitu dibagi menjadi 2 divisi, yaitu Kepala Divisi 1 yang diketuai oleh Dita Tamara dan Kepala Divisi 2 yang diketuai oleh saya sendiri, yaitu Cindy Presa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan wewenang dari setiap posisi. Manajer, tugasnya itu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan yang ada di perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber daya yang ada di perusahaan kami. Yang keempat, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar. Yang kedua yaitu asisten manajer. Asisten manajer mempunyai wewenang yaitu sebagai tangan kanan dari manajer. Yang kedua itu membantu dan mengatur segala rencana dan strategi dari perusahaan kami, mengkoordinasi setiap posisi atau setiap operasi yang akan kami laksanakan. Yang ketiga itu manajer administrasi. Tugas dari manajer administrasi yaitu melakukan perencanaan terkait administrasi, misalnya pemeliharaan sarana prasarana seperti tata ruang, ventilasi, anggaran perusahaan, dan lainnya. Mengatur segala keuangan dan surat menyurat. Dan yang keempat yaitu ada manajer tanaman. Manajer tanaman yang diketuai oleh bawahan yaitu merencanakan dan mengarahkan, mengontrol dan mengkoordinasi kegiatan pekerja yang terlibat dalam penyilangan, perawatan, pemanenan, serta pasca panen. Divisi pemasaran memiliki tugas dan wewenang yaitu merencanakan dan mengatur strategi untuk memasarkan produk dari perusahaan kami. Yang kedua, memonitoring dan mengarahkan setiap proses-proses yang ada. Kepala Divisi 1 dan Kepala Divisi 2 tanaman. Kepala Divisi 1 mempunyai tugas dan wewenang yaitu di pemeliharaan, mulai dari memupuk, mengontrol gulma, menyiram, itu tugas dari divisi Kepala 1. Sedangkan Kepala Divisi 2 mempunyai tugas dan wewenang di pemanenan, yaitu mulai dari angkutan, mulai dari cara tebang, mulai dari pekerjaan, orang kerja, dan segalanya. Yang selanjutnya adalah studi teknis, lokasi perusahaan atau peta lokasi dan kondisi lahan. Lokasi yang kami tentukan pada kelompok kami yaitu Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah. Luas lahan yang kami butuhkan untuk pembukaan lahan perkebunan tebu adalah 1.200 hektar. Batas wilayah Kecamatan Terbagi Besar ada 4, sebelah utara Kecamatan Waipungubuan, sebelah timur Kecamatan Seputih Mataram, sebelah selatan Kecamatan Gunung Sugi, sebelah barat Kecamatan Seputih Agung dan Waipungubuan. Jarak yang ditempuh ada 2, jarak dari ibu kota Bandar Lampung ke lokasi yaitu kurang lebih 65 km, jarak dari kantor ibu kota Terbagi Besar ke lokasi yaitu 5 km. Karakteristik pada lokasi yang telah kami tentukan yaitu suhu 26,3 derajat Celcius, curah hujan 2.356 mm per tahun, ketinggian tempat 15 sampai 65 mdpl, kemiringan 2%, kecepatan angin 5,83 km per jam, jenis tanah latosol, kelembaban 76%, dan pH 5,15.
Selanjutnya, tata letak kebun PT Sol atau Sweetener of Oil. Yang pertama, lahan pembibitan. Yang kedua, kantor pemasaran. Yang ketiga, akses jalan kebun. Yang keempat, gudang penyimpanan. Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, mes. Yang ketujuh, masjid. Yang kedelapan, sarana pendidikan. Yang kesembilan, kantor updeling. Dan yang terakhir, lahan budidaya. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai presentasi tentang rincian anggaran survei lahan, yang mana pada survei lahan tersebut memerlukan beberapa kegiatan. Yang pertama, mengurus surat perizinan, selanjutnya mengurus data iklim, lalu pengambilan sampel tanah, analisis lab, serta identifikasi vegetasi. Nah, pada bagian yang pertama yaitu mengurus perizinan, yang mana memerlukan 26 pekerja dengan HOK sebesar Rp70.000. Nah, untuk bagian bahan ataupun alat yang harus dipersiapkan yaitu berkas perizinan. Sehingga total dana yang harus dikeluarkan sebesar Rp1.820.000. Lalu, pengumpulan data iklim yaitu memerlukan 26 pekerja dengan HOK sebesar Rp70.000 per hari, sehingga data yang ataupun uang yang harus dikeluarkan sebesar Rp1.820.000 dengan data yang harus didapatkan yaitu data iklim. Untuk selanjutnya, pengambilan sampel tanah. Pada pengambilan sampel tanah ini terdapat KTT ataupun konferensi tingkat tinggi dan KTB. Nah, pada KTT memerlukan 5 pegawai ataupun 5 pekerja dengan HOK sebesar Rp60.000. Lalu dana yang harus dikeluarkan sebanyak Rp300.000. Untuk KTT memerlukan bahan ataupun alat bor tanah dengan harga satuan Rp1.000.000. Lalu untuk yang KTB-nya ini HOK-nya sebesar Rp70.000 untuk 2 orang, sehingga dana yang harus dikeluarkan sebesar Rp3.496.503. Untuk selanjutnya, analisis lab memerlukan sampel dengan harga Rp2.000.000 dan sampel yang harus dibutuhkan sebanyak 5 buah sampel, sehingga total dana yang harus dikeluarkan sebesar Rp10.000.000. Lalu identifikasi vegetasi. Nah, pada identifikasi vegetasi terdapat konferensi tingkat tinggi dan kelompok tanam bersama. Nah, untuk bagian yang konferensi tingkat tinggi itu memerlukan 600 pekerja dengan total biaya per harinya Rp60.000, sehingga dana yang diperlukan sebanyak Rp36 juta dengan alat ataupun bahan yang diperlukan yaitu buku sebanyak 3 buah dengan harga Rp5.000. Dan untuk selanjutnya yang KTB yaitu memerlukan 24 pekerja dengan harga seharga perharinya sebesar Rp70.000, sehingga dana yang harus dikeluarkan sebanyak Rp1.680.000. Untuk bahan ataupun alat yang diperlukan yaitu pena dengan total 7 buah dengan satuan harga Rp2.000, sehingga dana yang harus diperlukan untuk keseluruhan pada kegiatan identifikasi vegetasi yaitu sebesar Rp36.682.700. Untuk keseluruhan dana pada survei lahan yaitu sebesar Rp68.633.203. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembukaan lahan, yaitu menjelaskan tentang jenis kegiatan beserta anggaran dananya. Oke, saya langsung saja. Di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ini pembersihan semak belukar dengan volume pekerja 1.800 dengan jumlah orang 90 orang dengan gaji Rp70.000. Jadi totalnya
kurang lebih 6.300.000 rupiah. Di sini dengan dibantu juga oleh menggunakan alat traktor, yaitu kurang lebih 7.200 unit dengan harga sewa 500.000. Jadi totalnya kurang lebih 3.600.000 rupiah. Oke, selanjutnya kegiatan penebangan pohon dengan volume pekerja 1.400 dengan total pekerjanya 70 orang dengan harga satuan 70 dengan gaji 70.000. Jadi totalnya kurang lebih 4.900.000 rupiah, dan dibantu oleh alat eskalator dengan jumlah unit 7.000 unit dengan harga satuan 500.000. Jadi totalnya kurang lebih 3.500.000.000 rupiah. Lanjut kegiatan selanjutnya yaitu perencekan. Di sini perencekan ada yang KTT dan KTB, yaitu yang KTT dengan norma 8 hektar dan dibantu oleh alat eskalator dengan jumlah unit 7.000 unit dengan harga satuan 500.000. Jadi totalnya kurang lebih 3.500.000.000 rupiah. Lanjut kegiatan selanjutnya yaitu perencekan. Di sini perencekan ada yang KTT dan KTB, yaitu yang KTT dengan norma 8 hektar dan KTB dengan norma 0,4 hektar dengan pekerja yang KTT kurang lebih sekitar pekerjanya 10.400 pekerja dan KTB-nya 520 pekerja dengan gaji 60.000 dan 70.000. Jadi totalnya yaitu 660 juta rupiah 400.000. Dengan ada juga dengan alat bantu Kensau dan BBM dengan unit 18 unit dan 39 unit. Jadi dengan harga satuan Kensau dengan harga sewa Kensau yaitu 10 juta rupiah dan BBM-nya yaitu 9.850 rupiah. Jadi totalnya yaitu kurang lebih 182.840.000 rupiah. Oke, lanjut kegiatan selanjutnya yaitu perumpukan. Di sini dengan volume pekerja 1.300 dengan total pekerja 60 rupiah. Jadi totalnya yaitu kurang lebih 182.840.000 rupiah. Oke, lanjut kegiatan selanjutnya yaitu perumpukan. Di sini dengan volume pekerja 1.300 dengan total pekerja 65 pekerja dengan gaji 70.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 4.550.000 rupiah dan dibantu oleh alat berat yaitu bulldozer dengan jumlah unit 5.200 unit dengan harga sewa 500.000 rupiah. Jadi totalnya kurang lebih 2.600.000 rupiah.
2.600.000.000 rupiah. Jadi lanjut ke kegiatannya, yaitu pembersihan lahan. Di sini dengan volume pekerja 2000. Jadi total pekerja yaitu 100 pekerja dengan gaji 70.000 rupiah. Totalnya 7 juta dengan alat berat yaitu bulldozer. Jumlah unit bulldozer yaitu 6.000 unit dengan harga sewa 500.000. Jadi totalnya itu sekitar kurang lebih 3 miliar. Oke. Di sini total dari semua kegiatan, total biaya yang akan dikeluarkan itu sekitar 13 miliar 565 juta. Oke, terima kasih. Itu adalah anggaran kegiatan pembukaan lahan. Menjelaskan sarana dan prasarana yang ada dalam perusahaan ini. Pembangunan perusahaan sangat memerlukan sarana dan prasarana, meliputi kantor pusat. Nah, kantor pusat ini digunakan untuk memanage semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan. Dan perusahaan juga menyediakan sarana-sarana umum seperti tempat beribadah, yaitu masjid, dan puskesmas digunakan untuk sarana kesehatan bagi karyawan-karyawan yang ada dan penduduk-penduduk sekitar. Dan perusahaan juga menyediakan jalan untuk mempermudah transportasi kendaraan-kendaraan perusahaan, dan juga untuk mempermudah akses ke setiap penjuru-penjuru perusahaan. Perusahaan juga menyediakan kendaraan-kendaraan transportasi, yaitu mobil, truk, dan traktor. Ini semua digunakan untuk peningkatan produksi. Dan pengadaan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu mempermudah para karyawan sehingga produksi pekerja semakin meningkat. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu rincian anggaran pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh perusahaan Sweeteners of Life. Kali ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian bangunan, yang kedua bagian alat, yang ketiga bagian kendaraan. Untuk yang bagian bangunan memerlukan kantor pegawai dengan luas 425 meter persegi dengan harga per meternya sebesar 1 juta rupiah, sehingga total yang diperlukan sebanyak 425 juta. Lalu perumahan direksi sebanyak seluas 700 meter persegi dengan harga satuan per meter 1 juta rupiah dengan total biaya yang dikeluarkan 700 juta rupiah. Lalu perumahan ataupun mes seluas 441 meter persegi dengan harga satuan 1 juta. Lalu sarana ibadah luas 300, koperasi luas 200 dengan satuan harga masing-masing 1 juta rupiah per meter. Lalu sarana olahraga dengan 800 meter persegi dengan harga satuan Rp500.000 sehingga dana yang harus dikeluarkan 400 juta rupiah. Lalu pos satpam dengan luas 16 meter persegi dengan harga satuan 1 juta, lalu dana yang harus dikeluarkan 16 juta rupiah. Lalu terdapat gudang dengan luas 400 meter persegi
dengan harga satuan 1 juta rupiah, sehingga dana yang harus dikeluarkan 400 juta. Dan yang terakhir yaitu klinik dengan bangunan luas 100 meter persegi dengan harga satuan per meternya 1 juta rupiah. Lalu dana yang harus dikeluarkan sebanyak 100 juta. Sehingga total keseluruhan yang dikeluarkan untuk bangunan sebesar 2.982.000. Lalu untuk alat dibagi menjadi kantor pegawai, perumahan direksi, mes, tempat ibadah, klinik, pos satpam, serta koperasi. Untuk harga-harga bisa dilihat pada PowerPoint yang telah ditampilkan. Pada bagian alat memerlukan ataupun biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 155.660.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu kendaraan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu mobil manajer sebanyak 7 unit dengan harga satuan 500 juta. Lalu bus sekolah sebanyak 1 unit dengan harga 1,5 miliar. Lalu bus kantor dengan 1 buah unit dengan harga satuan 800 juta rupiah. Lalu ambulans 1 unit dengan harga 300 juta rupiah. Lalu mobil operasional kantor 1 unit dengan harga satuan 300 juta rupiah. Lalu mobil box 1 unit dengan harga satuan 550 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya yaitu truk dengan jumlah 2 unit dengan harga satuan 550 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu sepeda motor sebanyak 10 unit dengan harga satuan 30 juta rupiah. Sehingga total dana yang harus dikeluarkan pada kendaraan sebanyak 8,350 miliar. Untuk dana yang keseluruhan sarana dan prasarana yang harus dikeluarkan yaitu 11.487.660.000 rupiah. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai perusahaan PT Sweeteners of Life. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk orang banyak, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, salam kebajikan.